Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys di channel gue. Kali ini gue mau ngebahas soal komentar-komentar teman-teman yang udah ngeramain di kolom komentar video gue yang sebelum-sebelumnya. Eh, ada beberapa screenshot komentar kalian yang udah gue simpen dan menurut gue itu layak banget buat dibahas, buat nambah semacam kayak info juga buat teman-teman yang mungkin belum lihat komentar kalian, belum lihat jawaban dari gue untuk komentar tersebut. Oke, so langsung aja kita membahas komentar yang pertama. Nah, mengenai ini sebenarnya gue udah bertanya-tanya ke teman-teman yang udah sering yang udah komentar, dan sering banget gue nemuin omongan yang sama. Ini gak permanen, cuma 6 bulan, cuma 3 bulan. Nah, yang jadi pertanyaan gue adalah kalian dapat info ini dari mana? Eh, bisa bisa bilang kalau ini nggak bakal permanen, cuma bisa 1 tahun aja, itu dapat infonya dari mana? Karena ya kalau cuma sekedar kemungkinan atau nebak-nebak doang, ya orang lain juga bisa gitu. Jadi yang gue pengen di sini adalah info valid, kalian itu punya punya sumber yang jelas dari info yang udah kalian kasih gitu loh. Oke, kita next ke komentar yang kedua. Dan yang kedua dari AJ Ariel. Kalau kata saya itu unblock email mas. Biasanya nanti 3 bulan kejadian lagi kena blok lagi, mesti di unblock lagi. Biasanya unblock email itu tarifnya 250 sampai 400 ribuan. Jadi dia bilang kalau email udah keblokir terus kita mau dapetin sinyal lagi tuh nggak bakal bisa dapet yang permanen, cuma dapet yang sementara aja. Nah, cuman dia ya seperti apa yang gue bilang tadi, dia ini bisa bisa bilang kayak gini tuh tahu dari mana kalau kalau email kita tuh udah keblok, cuma bisa dapat sinyal suntikan cuma selama 3 bulan. Sedangkan 10R gue kemarin itu pas gue minta tolong ke pihak tokonya, biaya 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 buat ngelolosin sinyal gue biar bisa ada lagi, ya semacam kayak disuntik lah gitu, itu cuma 200 ribu dan sampai 6 bulan, bahkan lebih dari 6 bulan kemarin gue hitung tuh, lebih dari setengah tahun. Mungkin bisa sampai 9 bulan atau mungkin 1 tahun atau mungkin lebih, ya gue nggak tahu juga sampai berapa lama karena HP-nya udah gue jual duluan. Yang pasti terakhir pas gue pegang itu masih ada sinyalnya, itu udah 6 bulan lebih. Nah, jadi kalau misalkan si Aji Aril bilang ini cuma 3 bulan dan tarifnya 250 sampai 400 ribuan, itu tarif yang lo sebutin lebih tinggi dari duit yang gue kasih ke pihak toko gitu. Jadi menurut gue ini nggak terlalu valid banget infonya. So ya, thank you udah ikut komentar lah gitu. Mungkin info yang dia dapat adalah info info lama. Update terbarunya mungkin ada yang sampai 6 bulan atau 9 bulan atau mungkin 1 tahun, ya kita nggak tahu gitu. Oke, next dari Franz David. Dia bilang bukan Kominfo yang unlock tapi cuma jasa saja. Banyak di Shopee atau Tokped jasa unlock email. Eh, Mengenai ini sebenarnya gue bingung juga kalau misalkan dia bilang itu dari jasa dan bukan dari Kominfo atau Kemenperin. Nah, si orang ini bisa bisa ngasih sinyal ke kita dengan cara apa? Kalau kalau misalkan dia ngotak-atik sendiri tanpa minta bantuan ke orang Kominfo atau Kemenperin, nggak punya teman atau kerabat di urusan hal itu, berarti dia ngotak-atik sinyal kita, buka jasa itu caranya ilegal karena memang yang ngasih sinyal bukan bukan dari pihak Kominfo atau Kemenperin. Kalau misalkan jasa yang dimaksud adalah nih gue bisa bawa email lu ke pihak Kominfo atau Kemenperin biar dibantuin sinyal ada lagi, mungkin kalau itu masuk akal. Cuman kalau misalkan cuma si jasa orang ini aja yang otak-atik, ya menurut gue itu ilegal sih, karena ya bukan bukan pihak pemerintah, bukan pihak pusat yang ngasih tapi orang gitu. Gue nggak ngerti lah caranya gimana, itu mungkin ada triknya. Yang pasti kalau memang bukan orang Kominfo berarti jasa ini ilegal gitu menurut gue ya, menurut pandangan gue, karena memang email ini berurusan dengan elektronik ini berurusan dengan pajak gitu. Oke, lalu ada Legion Z. Dia bilang sedikit info, email yang terdaftar dari Kemenperin itu hanya buat HP baru produksi tahun baru-baru ini, yang ini contohnya kayak iPhone 12. Jadi semua email HP lama itu nggak bakal masuk situ. Jadi memang mau cek email kita kedaftar apa belum untuk HP susah, selain cek SMS pendaftaran email dari Kominfo pas tahun 2020. Terus email sekarang susah, jarang ada yang permanen. Buat HP BM yang email belum kedaftar, jadi wajar aja udah suntik email tiba-tiba
nggak lama lagi keblokir kecuali daftar bayar pajak. Jadi itu bukan jebakan email, kebijakan pemblokiran HP BM begini sekarang di Indonesia. Ini mohon maaf nih kalau gue ngomongnya rada belepotan soalnya panjang juga komentar dia. Intinya dia bilang HP yang bisa kedaftar emailnya di website Kemenperin atau Kominfo itu HP-HP keluaran terbaru. Kayak misalkan lu beli iPhone 11 atau iPhone 12, emailnya nggak kedaftar, kalian beli dari luar negeri, black market. Nah itu kalau mau masuk ke Indo bisa didaftarin dan resmi bisa kedaftar di website. Cuman kalau HP-HP kayak eh, iPhone 10 udah kalian pakai di sini dalam keadaan emang belum resmi, terus kebijakan soal peraturan email ini berlaku, ya kemungkinan HP kalian tuh nggak bakal kedaftar emailnya walaupun kalian udah apa ya, semacam kayak ya nyari cara lah biar sinyalnya ini ada lagi, tetap aja nggak bakal bisa permanen. Seperti yang teman-teman bilang sebelumnya, itu cuma sekedar jasa unlock aja. Terus ada juga yang bilang kemungkinan dia cuma dapat suntikan sinyal, kayak orang-orang bule atau orang-orang turis yang masuk ke sini dikasih sinyal sementara buat bisa internetan kayak gitu. Nah, eh, tapi di sini dia bilang eh, ada yang permanen buat HP BM yang email belum mendaftar, jadi wajar aja udah suntik email tiba-tiba nggak lama lagi keblokir kecuali yang daftar bayar pajak. Bayar pajak ini ya berarti bang bener HP kalian dari luar negeri pas mau masuk tuh langsung didaftarin gitu resmi, nggak bukan HP yang udah kalian pakai di Indo, udah sempat beberapa bulan atau 1 tahun lebih pakai sinyal di Indo dalam keadaan ilegal, ya kalau mau didaftarin tuh mungkin susah. Nah, ini juga yang ngebuat gue keinget sama waktu gue jual HP iPhone XR, si pembeli bilang, gue juga sempet bang megang iPhone X itu nggak bisa sama sekali didaftarin gitu. Berarti HP dia ini posisinya udah beberapa bulan atau beberapa lama dipakai di Indo, lalu sinyal keblokir. Nah, pas mau diurus sama dia sinyalnya itu nggak bisa, dibilang udah bayar ke orang 600.000 buat diurusin sinyalnya itu nggak bisa. Mungkin ya karena emang memenuhi persyaratannya itu nggak mudah cuy menurut gue. Kayak lengkap itu data HP-nya itu harus lengkap, kayak misalkan ya HP dari mana gitu kan, dari negara ini, terus tibanya di bandara mana, jam berapa, hari apa gitu kan, kayak emang bener-bener harus lengkap gitu datanya, karena email ini ibarat manusia ya KTP lu ini harus jelas gitu loh. Kalau misalkan nggak jelas ya nggak bisa kedaftar. Nah jadi thank you buat Legion Z, infonya cukup menarik. Lalu kita berpindah ke komentar selanjutnya. Rata-rata handphone internasional itu nggak kedaftar di Kemenperin walaupun sudah bayar pajak. Nah, ini beda lagi nih sama yang sebelumnya. Si Legion bilang HP yang daftar tuh yang sudah bayar pajak aja. Mungkin yang dimaksud bayar pajak adalah HP yang mau kalian bawa dari luar negeri ke dalam. HP baru yang dari luar negeri nih, kalian beli baru dari luar negeri terus mau masuk ke dalam itu langsung didaftarin, itu mungkin bisa kedaftar. Nah, cuman nih si De Salvaro Savian bilang rata-rata handphone internasional itu nggak kedaftar di Kemenperin walaupun sudah bayar pajak kak. Dan biasanya itu kita bisa bypass 3 bulan sampai 1 tahun. Biasanya itu karena kita udah terblokir emailnya. Satu-satunya cara ya kalau nggak bayar pajak ya paling bypass 3 bulan atau 1 tahun. Tapi bayar gitu. Nah, mungkin maksud dia adalah HP internasional itu nggak kedaftar di Kemenperin. Nah berarti HPP yang tadi gua maksud mungkin udah sempat kalian pakai di Indo terus mau kalian daftarin nggak bisa karena emang udah terlanjur HP emailnya diblokir duluan, sinyal diblokir duluan, kalian baru mau bayar pajak gitu. Ibarat ya lu udah telat, udah sinyal udah mau diblokir kok baru mau bayar pajak. Mungkin di situ alasan HP lu itu nggak bisa kedaftar resmi karena dari awal emang nggak langsung didaftarin lah gitu, nggak nyampe di Indo langsung didaftarin gitu. Nah biasanya itu kita bypass 3 bulan sampai 1 tahun seperti yang dibilang di komentar pertama tadi ya. Dia bilang paling lama cuma 1 tahun, cuman gue belum dapat kayak website atau artikel yang orang Kominfo atau orang pusat bilang HP BM kalian tuh dikasih sinyal selama paling lama itu cuma 1 tahun. Gue belum pernah denger omongan kayak gitu, kayak cuma sekedar ya penjelasan tentang blacklist, whitelist segala macem, tapi belum ada benar-benar spesifik mengatakan HP baru, HP terbaru aja yang bisa didaftar resmi. Kalau misalkan HP yang sebelumnya udah keblokir sinyalnya itu nggak bakal bisa, paling lama cuma 1 tahun. Ya gua nggak pernah nemuin itu. Mungkin si Desal Savian ini bisa kalau nonton video ini bisa kasih penjelasan atau link info sumber yang lebih valid atau ya sumber yang didapat dari mana gitu.
biar teman-teman yang nonton di sini termasuk gue juga bisa yakin lah kalau ternyata emang cuma 1 tahun paling lama gitu kalau bypass. Oke, thank you. Jadi buat Desa Alvaro Safian, infonya cukup ini juga, cukup menarik. Lalu dari eh, siapa nih komentar nggak kelihatan sini. Gue beli iPhone XR punya kasus yang hampir sama bang, tapi iPhone gue kalau pakai kartu Telkomsel gue ada bar sinyal, tapi kalau pakai pakai kartu lain kayak XR, Indosat, Telkomsel dan lain itu nggak ada sinyalnya, ada tulisan LTE tapi bar sinyal hilang. Sedangkan pakai kartu gue sendiri yang lama itu ada dan bisa buat telepon, SMS, internetan, sedangkan kalau yang lain itu masih bisa internetan tapi ya itu tadi bar sinyal hilang. Gue nggak tahu apa yang bermasalah dari iPhone gue. Ini sama sih kayak kejadian HP gue yang waktu itu sempat hilang sinyal, terus tiba-tiba muncul lagi. Sekalinya muncul lagi bar sinyalnya hilang, jadi kotaknya itu kosong tapi ada sinyal internetnya gitu. Nah, terus dia juga sempat bilang sedangkan pakai kartu gue sendiri yang lama itu ada dan bisa buat telepon, SMS, internetan, sedangkan kalau yang lain itu masih bisa internetan tapi ya itu tadi bar sinyalnya hilang. Gue jadi inget soal waktu gue jual waktu gue jual iPhone XR gue juga, si orang ini bilang apa namanya, kalau HP yang punya masalah soal email lalu dikasih bypass sinyal atau suntikan sinyal itu cuma bisa pakai kartu yang udah ketanam gitu. Misalkan HP lu pakai kartu Telkomsel terus sinyal keblokir, pas begitu mau disuntik lagi atau di bypass lagi sinyalnya, ya cuma bisa pakai kartu yang udah di dalam HP kalian, nggak bisa pakai HP yang lain gitu. Mungkin kurang lebih kayak gitu. Nah, terus juga ada Mego Febri Santika, sama sinyalku iPhone juga hilang setelah beli kurang lebih 4 bulan. Aku malah nggak paham ada jasa online aktifin email yang sinyal hilang mana murah 100 sampai 500-an, yang permanen katanya 450-an. Proses 10 hari ini aku saking paniknya kemarin benerin toko HP dekat rumah 600.000, dia emang cuma minta foto email aja sih dan besoknya sinyal langsung ada lagi. Penasaran yang 450 katanya permanen sinyalnya. Nah ini juga gue penasaran bro, sebenarnya gue mau nyoba buat iPhone 11 Pro Max cewek gue. Soalnya di jasa-jasa kayak Tokped atau Shopee itu ada 450.000 katanya permanen gitu. Gue belum pernah nyoba sih, makanya nanti kalau seandainya emang gue jadi beli iPhone X Inter lagi, gue mau nyoba jasa unlock ini nih yang 450.000 yang katanya permanen itu. Oke, jadi thank you buat Mego Febri Santika yang udah berbagi kisahnya lah di sini. Next ada dari X__D. Gue beli Galnote Intersecond pas udah peraturan keluar, aman aja sampai sekarang. Soalnya HP udah pakai kartu Indo sebelumnya sama penjual. Kalau masalah IMEI 3 bulan itu beneran banyak di Shopee jasa unblock 150 sampai harga 300 ribuan. Sekarang gue order lagi HP Inter, agak gambling takutnya cuma 3 bulan doang. Ini berarti dia bilang beli Galnote Intersecond pas udah peraturan keluar aman aja sampai sekarang. Mungkin ini dia elektronik yang udah dia beli itu udah dia pegang jauh sebelum peraturan ada. Seperti yang gue bilang di pembahasan video-video sebelumnya, ya HP yang udah lama kalian pegang itu tetap dapat sinyal. Jadi yang dikasih tindakan tegas sama pemerintah, ya HP-HP yang kategorinya masih baru, masih fresh sekitar 2-3 tahun atau 1 tahunan, terus masuk Indo, ya harus dibayarin pajak gitu. Beda sama HP-HP yang udah memang bener kayak HP Redmi Note 5 itu udah lama banget kan. Nah itu udah tanpa bayar pajak pun yang HP BM-nya masih bisa dapetin sinyal gitu. Karena HP temen gue pun banyak, gue sendiri pernah beli HP Redmi Note 5 itu garansi distributor, tetap dapat sinyal walaupun gak kedaftar di Kemenperin. Lalu ada dari Tommy Darmawan, bang ini email udah keblok, kasus sama kayak aneh, sekarang cuma bisa unblock aja, jadi update dia per 3 bulan bang. Balas komen aneh aja kalau mau kebuka semua operator tapi bayar setiap 3 bulan sekali. Mau dagang nih dia orang. Dia bilang cuma 3 bulan aja nih, sama kayak komentar yang sebelumnya, dia bilang cuma 3 bulan aja. Dia ini orang jasa unlock email atau mungkin dia punya kenalan yang bisa ngatasin masalah itu buat ya kayak jembatan lah dia nih. Lu mau email lu
mau sinyal lu ada, oke sini bayar ke gua nanti gua urus gitu. Mungkin diurusnya bukan sama dia tapi sama orang lain juga yang mungkin dia kenal sama orang yang ngerti soal email. Cuman kalau emang dia yang benerin, si Tommy ini yang ngurusin soal email, yang jadi pertanyaan, dengan cara apa lu bisa bikin sinyalnya ada lagi, ilegal atau enggak tuh? Soalnya kan emang nggak apa namanya, nggak campur tangan sama orang-orang pemerintah gitu. Atau mungkin emang lu orang pemerintah, lu orang kominfo, itu ya worth it mungkin kalau misalkan minta tolong ke lu gitu. Lalu ada dari Ahmad Luki dan Oki Prasastio. iPhone aneh juga gitu bang, kalau batangnya full data selulernya gak muncul, tapi kalau data selulernya muncul batangnya kosong. Ini sama kayak kejadian iPhone XR gua pas kemarin masuk 6 bulan tuh sempat bermasalah juga, sinyalnya ngedrop sampai hilang beberapa jam, tapi tiba-tiba muncul lagi. Itu gua kira sinyal gua beneran diblokir lagi kayak awal-awal diblokir, ternyata enggak, masih dapat sinyal. Nah, kejadiannya sama kayak gini, jadi batang sinyalnya hilang tapi sinyalnya ada gitu. Sekalinya batangnya full, sinyalnya nggak ada gitu. Itu sekitar 2 atau 3 hari kayak gitu, terus normal lagi. Nah, kalau dari si Oki Prasetyo sama bro, nggak ada sinyal tapi LTE-nya kenceng, masalahnya SMS plus telepon nggak masuk dan nggak bisa cek kuota. Oh, kalau gue justru masih bisa bro. Pas batang gue hilang sinyal tapi SMS ada, sinyalnya ada, itu masih bisa terima SMS dan telepon. Nggak bermasalah lah SMS sama teleponnya gitu. Mungkin kejadian beda lagi nih. Ya jadi itu beberapa komentar dan pertanyaan dari teman-teman yang sempat gue screenshot. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, ada yang nanya, lu unblock emailnya di toko mana bang? Boleh minta WA-nya nggak? Boleh minta kontaknya nggak? Gue pengen juga dong buka unblock email itu. Gue sempat nanya ke orangnya, ke pihak tokonya, bisa nggak pihak tokonya nge-unblock email HP orang yang nggak beli di situ. Jadi kita ini nggak beli HP di situ tapi kita minta tolong bukain emailnya di situ. Nah, itu gue sempet nge-DM mereka, sempet nanya bisa apa enggak, cuman belum ada kabar lagi. Mungkin karena memang pembeli di tempat mereka tuh rame, banyak banget, sampai ya gue lihat di Bukalapak tuh ribuan orang yang beli. Jadi mungkin mereka tuh fokus buat ngelayanin orang-orang yang udah beli HP di sana dan emailnya bermasalah gitu. Jadi nggak ada waktu buat ngebenerin email orang yang nggak beli HP di situ. Jadi khusus device yang beli di sana aja yang mereka layani. Oke, thank you, itu aja guys pembahasan kali ini. Maaf kalau misalkan ada salah kata ataupun pengucapan. Minta kritik dan komentarnya kalau misalkan di next video ada yang bisa gue bahas lagi. Oke, itu aja, thank you. Jaga kesehatan buat kalian lagi musim hujan. See you next video, goodbye.